Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang murid Torekoh. Menjadi murid Torekoh itu harus siap diperintah guru. Tawadu pada guru. Bukan soal siapa gurunya, bukan karena aku mulia atau ingin dimuliakan. Kalau guru Torekoh kok pengen dimuliakan manusia, maka doanya tak akan diijabah oleh Allah, dan tinggalkan guru palsu seperti itu. Nah, murid itu punya keharusan tawadu dan mengikuti taat kepada guru adalah demi murid itu sendiri. Karena ilmu yang dititipkan Allah kepada guru, akan mengalir kepada murid. Jika hati murid terbuka, dan guru senang, seperti aliran air yang terbuka, dan murid menerima alirannya. Karena menyenangkan guru, saya dulu juga begitu, dan hanya butuh waktu sebulan untuk menimba. Jika murid tak taat kepada guru, maka dibutuhkan waktu 100 tahun juga belum tentu ilmu guru akan mengalir pada murid, karena pintu-pintu ilmu tak dibuka oleh Allah. Sebab tidak adanya ketaatan dan ketawaduan murid kepada guru. Jadi yang memberikan ilmu itu bukan guru, tapi Allah, tapi lewat seorang guru. Ilmu Torekoh itu berhubungan dengan hati dan seluk-beluknya. Seorang sekalipun tak menjalankan amalan puasa, zikir, tapi amat taat pada guru, maka ilmu juga dituangkan oleh Allah kepada murid itu. Jadi ketaatan murid pada guru itu mutlak dibutuhkan. Jadi ketaatan murid kepada guru itu mutlak dan syarat utama dibutuhkan seorang murid kepada guru. Sekalipun dalam lahirnya kedudukan murid anak presiden atau kaisar dan seorang gurunya seorang pengemis yang rumah saja tak punya, maka jika ilmu ingin didapat harus taat pada guru. Jika tidak taat maka jangan harap 1000 tahun akan mendapat ilmu, sebab Allah menutup sumber-sumber ilmu itu, la ilma lana ilama alam tanah. Jadi semua ilmu ilahiyah itu dari Allah. Seorang guru ditaati itu bukan jasad lahirnya, tapi karena seorang guru menjadi guru Torekoh itu diangkat oleh Allah, dipilih, dan karena seorang guru itu seperti orang yang pernah melewati jalan, dan seorang murid akan melewati jalan yang sama, dan guru yang pernah melewati jalan itu lalu memberi petunjuk, agar murid tak salah jalan. Sebenarnya siapa saja bisa menjadi seperti saya. Wong dalam Torekoh itu di samping istiqomah menjalankan amaliyah, puasa siang hari, zikir di malam hari, dilakukan dengan konsisten, sehingga menjadi suatu amal yang seperti membuang kotoran di kamar kecil, kebiasaan yang tidak dipikirkan, karena biasa, menjadi ikhlas dengan sendirinya. Karena amal telah menjadi kebiasaan bukan suatu hal yang aneh, yang menjadikan hati bangga, lalu menjaga makan dari makanan haram dan subhat yang tak jelas halal haramnya, menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia, lebih baik diam jika tidak bisa bicara yang tak ada manfaatnya, menjaga orang lain jangan sampai tersakiti, selalu berkasih sayang pada siapa saja, menghilangkan iri, dengki, hasad, sombong, loba, tamak, riak, ujub, membanggakan amal, buruk sangka, kikir, maka bisa mendapatkan anugerah dari Allah. Dan semua itu tak bisa dicapai, jika tanpa ada yang mengarahkan dan membimbing. Saya diarahkan oleh guruku, maka kamu kuarahkan, bukan saya lebih mulia atau lebih hebat, tapi hanya karena saya sudah pernah lewat jalannya, jadi saya bisa tahu jalan daripada orang yang belum pernah melewati jalannya, jadi bukan karena saya lebih baik dari kamu, dan seorang murid itu harus takzim, hormat kepada guru, bukan juga karena gurunya hebat, sekalipun guru itu anak kecil yang miskin dan yatim yang tak punya apa-apa. Maka seorang murid tetap harus taat pada guru. Takzim, mengagungkan, bukan mengagungkan jasad guru, tapi mengagungkan ilmu yang dititipkan Allah yang bersanad menyambung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan tentang siapa gurunya. Kalau jasad lahir guru maka sama dengan jasad yang terdiri dari darah daging. Tapi ilmu Torekoh itulah yang menjadikan guru itu utama dan dihormati. Sebab seorang guru itu dipilih oleh Allah. Tidak bisa ilmu Torekoh itu dititipkan kepada seseorang yang bukan di bidangnya. Beda dengan ilmu IPA, biologi, sains, siapa saja mau mempelajari maka akan bisa mempelajari dan memperoleh predikat profesor. Tapi kalau guru mursyid Torekoh, tidak bisa semua orang menjadi seorang mursyid, walau puluhan tahun belajar, sebab yang menjadi mursyid dan kedudukan itu dipilih oleh Allah. Apa saya sendiri mengajukan diri untuk dipilih? Lah setitik debu saja saya tak ingin menjadi pemimpin dan punya kedudukan dalam Torekoh, sebab bagi saya berat, amanah yang sangat berat, tapi karena sudah diletakkan di pundakku, maka aliran darah saya, degup jantung saya, adalah Torekoh, setiap langkah saya adalah Torekoh, lihat saya sama sekali tak kerja apa-apa. Karena jika Torekoh itu ibarat air sungai yang mengalir, dan saya itu orang yang mandi, lalu hanyut dan menjadi ikan,
sehingga jika saya dipisahkan dari air, maka saya akan megap-megap, sebab saya membutuhkan air. Menjadi murid itu tidak semudah pengakuan lisannya saja, sejauh apa jarak engkau dengan gurumu. Sedangkan sekarang banyak orang meminta ijazah saja lewat media sosial, adabnya tidak ada. Jika dengan gurumu saja engkau tak mampu datang, engkau tak mampu mendatangi gurumu untuk menggapai ilmu, bagaimana mungkin engkau bisa datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai rahmat dan cintanya Allah. Sedangkan untuk mencapai kepada Allah itu terdapat 70.000 hijab, antara hamba dengan Allah itu terdapat 70.000 dinding hijab. Jika si hamba tidak bisa membuka, jika si hamba tidak mampu melampaui hijab satu persatu, maka ia takkan bisa mencapai kepada marifatullah. Sungguh kita itu butuh bimbingan guru kita, butuh bimbingan seorang mursyid yang futuh yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa mencapai kepada marifatullah. Bagaimana mungkin kita sebagai gelas akan terisi air yang jernih dari teko yang indah, namun ternyata kita sudah mengisi gelas tersebut dengan air yang keruh. Dan bagaimana mungkin air yang jernih dari teko yang indah yang dituangkan ke dalam gelas kita, bisa kita tampung dengan tetap, bisa kita tampung dengan utuh, jika ternyata gelas kita retak-retak. Begitulah sekiranya jika kolbu kita retak-retak, hati kita retak, niscaya ilmu itu takkan bisa tersaring dengan baik. Bagaimana mungkin kita selaku gelas bisa menerima air dari teko, jika kita yang menjadi gelas saja menutup diri? Walaupun gelas itu berdekatan dengan teko, jika kita menutup diri kita, jika kita menutup gelas kita, maka kita takkan bisa menerima air jernih dari teko tersebut. Begitupun dengan ilmu. Mari kita hilangkan kesombongan dari dalam diri kita, walaupun diri kita dekat dengan majelis-majelis ilmu. Kalau kita tidak mau datang untuk menimba ilmu dan cenderung menutup diri, maka takkan mungkin ilmu itu bisa kita peroleh. Perlu diingat, dalam peraturan murid saya dan murid toreko itu beda. Untuk menjadi murid saya, orang tidak perlu membayar, bersumpah, berjanji, atau apa saja, dan tidak saya perintah atau saya paksa, semua atas kesadaran sendiri menjadi murid, yaitu dengan mengamalkan amaliyah dari saya. Maka dengan sendirinya sudah menjadi murid saya. Itu dulu ketika saya masih menerima murid. Begitu juga ketika seseorang keluar dari menjadi murid saya, cukup sudah tidak merasa murid saya dan tidak mengamalkan amaliyah dari saya, maka sudah bukan murid saya. Apalagi sampai membuat pernyataan keluar dari murid saya, maka sudah pasti langsung dengan sendirinya keluar dari murid saya. Semua ilmu yang saya berikan juga dengan otomatis akan kembali ke Lauhil Mahfuz, karena masuk tak diundang, maka keluar dari murid juga tidak diantar. Dan menjadi murid saya itu belum menjadi murid torekoh atau TKNS. Walau saya pengajar TKNS, saya bukan ahli bayat atau yang mengangkat seseorang menjadi murid torekoh, dan murid torekoh apapun di dunia ini, juga bukan murid saya, kalau tidak mengamalkan amaliyah dari saya. Misalkan mengamalkan amaliyah dari saya, tanpa izin dari saya juga bukan murid. Mengamalkan amaliyah itu sekedar membentuk wadah ilmu, keilmuan yang diberikan kepada murid saya. Dari saya itu pemberian saya, bukan dari hasil amaliyah yang diamalkan. Jadi ilmu itu saya berikan, dan saya menerima ilmu. Ada yang dari para aulia, ada yang dari para syaikh, ada yang dari guru torekoh, ada yang dari para ambia semisal Nabi Khidir alaihi salam, dan juga dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan para paman kakek beliau, karena hubungan saya dengan mereka. Orang yang menyatakan diri keluar dari murid saya, dengan sendirinya dia akan keluar, dan ilmu yang pernah saya berikan dengan otomatis langsung ke Lauhil Mahfuz. Saya sendiri membuat aturan, agar saya tidak disusahkan di yaumil hisab nanti di mahsyar. Jika kau keluar kemudian membuat pernyataan yang melawan saya, entah itu fitnah, atau kekejian, maka saya menganggapnya itu pengkhianatan. Jadi namanya pengkhianat, dan soal ini demi jiwa saya di tangan Allah. Saya diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang seperti itu tidak boleh diterima lagi. Walau bagaimanapun, dan saya tidak boleh menolong mereka di akhirat, dan Nabi juga berjanji tak akan menolong mereka di akhirat nanti. Orang-orang yang menentang perjuangan di jalan Allah, orang yang diberi kebaikan dan mereka membalas dengan pengkhianatan adalah orang-orang munafik yang tempat mereka di keraknya neraka. Fi darkil asfali minan nar, murid yang berteman dan bersekutu dengan orang-orang yang berkhianat itu, juga tidak lagi murid saya dengan otomatis seperti itu. Ini soal ketentuan dan batas orang menjadi murid dan bukan. Nabi Musa alaihi salam, ketika ingin menjadi muridnya Nabi Khidir alaihi salam, beliau menyangkal 3 perkara yang dilakukan oleh Nabi Khidir, dan Nabi Khidir memberi batasan. Jika Nabi Musa mempertanyakan 3 pertanyaan kepada Nabi Khidir, maka Nabi Musa tidak bisa menjadi murid Nabi Khidir.
itu bukan karena Nabi Musa berbuat salah, tapi karena mempertanyakan apa yang dilakukan oleh guru sampai 3 kali itu sudah pertanda tidak percaya pada apa yang dilakukan guru. Lah untuk apa jadi murid kalau tidak percaya pada gurunya? Untuk soal murid Torekoh, atau TQNS, beda lagi, untuk menjadi murid Torekoh maka harus dibayat, dan itu dilakukan oleh Kiai Cilik. Jadi walau sudah mengamalkan amaliyah dari saya, kok belum dibayat, maka itu belum murid Torekoh. Kok sudah dibayat, tapi tidak mengamalkan amaliyah dari saya, atau tidak saya angkat sebagai murid, maka bukan murid saya. Jadi antara Torekoh dengan saya pribadi beda. Jika mengamalkan amaliyah dari saya, dan dibayat, maka itu berarti murid Torekoh dan murid saya. Sedang dalam peraturan Torekoh sendiri, jika melanggar sumpah bayat, maka dengan sendirinya keluar dari murid Torekoh. Jadi beda antara Torekoh dengan saya di situ. Kalau menjadi murid Torekoh, maka harus dibayat. Kalau menjadi murid saya tidak harus dibayat. Dibayat itu disumpah. Yang pernah ikut sumpah bayat Torekoh tentu sudah tahu apa saja sumpahnya. Dan jika sumpah itu dilanggar, maka dengan sendirinya sama saja keluar Torekoh. Kalau di saya, keluar dari murid saya, sebenarnya cukup tidak mengamalkan amaliyah dari saya, dan dalam hati menyatakan keluar, maka dengan sendirinya akan keluar. Apalagi menyatakan keluar dengan lisan, maka dengan otomatis ilmu yang pernah saya berikan akan hilang, kembali ke Lauhil Mahfuz, dan saya tidak marah atau benci, karena semua orang itu punya pilihan jalan hidup sendiri-sendiri, dan misal ingin berguru ke lain orang lain, ya bebas saja, asal jangan kemudian menyerang dan membuat fitnah kepada saya, atau mempengaruhi murid saya untuk keluar. Dan saya tidak apa-apa, dan tidak menyalahkan. Jika si A keluar dari murid Torekoh, karena Torekoh di bawah Syekh Abdul Qadir Jailani, biasanya misal murid saya melanggar Torekoh, maka Syekh Abdul Qadir mendatangi saya, dan menyatakan si A bukan murid beliau lagi. Biasanya beliau menanyakan apa masih murid saya atau tidak, jadi beda antara saya dengan Torekoh demikian. Semoga bisa dipahami. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata menjadi murid Torekoh itu harus tawadu pada guru ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.